Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nebila dari kelas 2C Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini aku akan membahas mengenai 7 platform yang diblokir oleh Kominfo. Hari Sabtu, 30 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir ketujuh penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat, atau sederhananya platform yang populer di Indonesia. Nah, 7 platform ini ada Yahoo, ada PayPal, Epic Games, Stream, Dota, Counter-Strike, dan Origin. Saat ini, pembukaan PayPal tengah dinormalisasi atau di-pause sementara sebelum kembali diberlakukan pada 6 Agustus 2022. Lantas, apa yang membuat Kominfo memblokir 7 platform yang ada di Indonesia ini? Sebelumnya kita harus ketahui dulu kenapa ketujuh platform tersebut diblokir oleh Kominfo. Karena ketujuh platform tersebut itu belum mendaftarkan dirinya kepada Kominfo. Kewajiban pendaftaran ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup privat. Bila tak segera mendaftarkan sesuai tenggat yang ditentukan, platform digital akan dikenai sanksi administrasi dimulai dengan surat teguran, dilanjutkan dengan pemutusan akses alias pemblokiran. Nah, dalam penerapan sanksi administrasi fase pertama, Kominfo hanya menerapkan 100 platform digital dengan traffic terbesar yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo. Artinya, di tahap pertama ini sanksi administrasi hanya dikenakan bagi 100 platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebelumnya ada 14 platform yang belum mendaftar, tapi diberikan tenggat waktu oleh Kominfo, lalu tinggal 7 platform lagi yang belum mendaftar dirinya ke Kominfo. Nah, karena ketujuh platform ini belum mendaftarkan dirinya hingga 29 Juli, sesuai rencana Kominfo pun memblokir akses ketujuh platform digital tersebut di Indonesia pada 30 Juli 2022. Sederhananya, Yahoo, kayak PayPal, Epic Games, Stream, Dota, Counter-Strike, dan Origin diblokir karena termasuk dalam kategori 100 platform digital terpopuler di Indonesia yang belum melakukan pendaftaran ke Kominfo. Masih banyak platform digital populer lain yang belum mendaftarkan dirinya ke Kominfo, kayak Canva, Microsoft Office, dan lain-lain. Platform tersebut belum diblokir karena tidak termasuk 100 PSE dengan traffic terbesar di Indonesia. Namun kedepannya, Kominfo memastikan akan memberikan sanksi administrasi pada platform digital di luar 100 PSE terpopuler di Indonesia. Pihak Kominfo akan lanjut melakukan rekapitulasi terhadap 1.000 kemudian 10.000 PSE dengan traffic terbesar yang belum mendaftarkan diri. Lalu Kominfo akan melayangkan surat teguran yang sama serta melakukan pemblokiran juga. Kominfo saat ini belum mencari jadwal rekapitulasi untuk 1.000 atau 10.000 PSE dengan traffic terbesar yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo. Itu pun terkait jadwal penerapan sanksi administrasi bagi kategori 1.000 dan 10.000 PSE dengan traffic terbesar yang belum mendaftarkan dirinya. Nah, menurut pendapat saya mengenai pemblokiran ini emang harus ditindak selagi pemilik platform tidak menjalankan sesuai regulasi yang ada. Tetapi kan masih banyak platform lain yang kurang berguna, maksudnya kurang bermanfaat, seperti permainan perjudian yang berkedok game seperti itu. Lebih baik yang harus ditindaki yang seperti itu. Nah, dengan kejadian pemblokiran ini kan pasti banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi yang berprofesi sebagai pekerja lepas dengan klien dari luar negeri misalnya. Kebanyakan pembayaran pekerjaan
lintas negara kan emang banyak dilakukan melalui platform rekening virtual aja. Perusahaan agregator, distributor musik digital maupun label yang memberikan layanan untuk mendistribusikan karya musik ke platform digital seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan lain-lain dipastikan juga akan kesulitan jika menggunakan layanan PayPal untuk proses monetize. Menanggapi hal tersebut, Erwin Sutomo, Kepala Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi Universitas Dinamika atau Undika, pada Radio Suara Surabaya, Senin tanggal 1, 2022, mengatakan kalau meski langkah yang diambil Kemkominfo atau tujuannya untuk melindungi data warga yang beraktivitas dengan internet, masyarakat justru cenderung lebih merasa dibatasi atas kebijakan itu. Nah, hal ini terlihat dari beragam reaksi komentar pada internet sampai munculnya tagar hashtag blokir Kominfo. Pemblokiran ini tentu dirasa sangat merugikan banyak kalangan masyarakat karena tenggat waktu antara pemberitahuan dan pemblokiran yang cukup singkat. Apalagi aktivitas masyarakat mayoritas justru banyak di platform yang diblokir itu. Seperti PayPal contohnya, banyak yang uang atau dananya masih pada nyantol di sana. Wajar kalau orang-orang marah, menurut Erwin. Dia juga mengatakan, memang saat ini platform yang diblokir tersebut beberapa ada yang masih bisa dibuka dengan bantuan aplikasi seperti VPN, namun tentu cara ini akan memakan banyak tahapan dan waktu yang pastinya akan mempengaruhi kenyamanan penggunaan platform. Kalau kemarin tinggal diklik juga bisa diakses, tapi kalau sekarang harus akses platform kanan kiri dulu, pasti dikeluhkan oleh tombol pencet, repot jadinya. Nah, ke depan Erwin berharap agar pemerintah mengkaji ulang peraturan terkait pemblokiran itu, sehingga masyarakat juga tidak terkena dampak yang begitu besar seperti saat pemblokiran tersebut memberikan dampak besar pada para pelaku e-sport. Dia mencontohkan untuk para pemain Dota yang harus menggunakan layanan VPN agar tetap bisa berlatih sebelum bertanding secara resmi. Kalau pakai VPN, otomatis langkah kita ilegal. Selain itu juga sangat menghambat karena jaringan internet yang kita pakai akhirnya harus terbagi antara permainan dengan VPN. Hasilnya pasti menghambat dan sangat mengganggu jika terjadi delay. Ada tweetan dari Twitternya Informasi dan Komunikasi PMK atau @infocom_pmk. Beliau bilang gini, Sobat Kom, siapa nih yang hobi main game online? Wah, sudah pasti banyak ya, karena semakin menjamurnya peminat game online di Indonesia. Kementerian Kominfo berencana akan mendukung dan meningkatkan game yang dikembangkan oleh pelaku industri. Para gamers kan tentunya kecewa ya atas kejadian hal seperti ini, karena apa yang di Twitternya Kominfo itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Kalian bayangin aja, udah ada nilai investasi yang ngendap di akun-akun aplikasi tersebut. Game-gamenya juga udah dimain lama dan ada nilai investasinya melalui top up di games. Nah, kalau misalkan gamesnya sekarang diblokir, otomatis kan nggak bisa dimainin lagi. Kominfo nggak memikirkan terhadap atlet-atlet e-sport yang melakukan turnamen baik nasional maupun internasional. Katanya dengan adanya pendaftaran ini untuk menjaga keamanan digital. Tapi kan di sini membahas soal hak asasi manusia dalam kebebasan berinternet. Emang dikenal adanya pembatasan hak asasi manusia, tapi tentunya pembatasan ini harus sesuai dengan kaidah Undang-Undang Dasar. Jadi intinya yang tidak terdaftar ini lalu dilakukan pemblokiran atau pemutusan akses. Jadi ini nggak sesuai sama prinsip hak asasi manusia, konsep dasar hak asasi manusia. Ketika orang dihambat atau dilanggar hak asasinya terhadap informasi itu bertentangan gitu dan berdampak pada hak-hak lainnya. Beberapa penyelenggara sistem elektronik ini kan yang diblokir ada Counter Strike dan Dota ya. Bayangkan e-sport yang udah jadi cabang olahraga dan berkembang itu diblokir. Bahkan game ini tuh udah jadi pekerjaan dan
pendapatan atau penghasilan itu dari game itu. Menjadi pertanyaan adalah, ini mau dikemanakan potensi-potensi ekonomi kreatif seperti atlet e-sport, gamer-gamer, digital developer, dan digital kreator. Intinya adalah pembatasan ini tuh sewenang-wenang gitu, tidak sesuai dengan kaidah hak asasi manusia. Nah, itu dia tadi beberapa sumber yang saya dapatkan dan yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman. Saya berharap pihak PSE bisa mengikuti regulasi yang ada, dan kedepannya pihak Kominfo pun bisa mempertimbangkan kebijakan yang dibuat olehnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.